Bab 391 banding 390 mabuk. Cloning hantu asteris. Nama, Douluo, tanda pembukaan untuk Dewi Xiao penulis, saus abadi. Plus mematikan mengatur ulang. Apa? Kata Long Huang sambil membelai tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak tahan lagi, dan melepaskan celana ketat biru itu sepenuhnya, meninggalkan dua pakaian tipis yang tidak senonoh, dan juga mengikuti jepit rambut di kepalanya. Singkirkan. Dalam sekejap, 3.000 rambut Long Huang jatuh seperti air terjun, dan dengan pakaiannya, itu benar-benar menawan dan menawan. Long Phoenix, tidak, jika ini terus berlanjut, kita akan melakukan sesuatu yang salah. Chukin menjawab, mari kita berpisah untuk sementara waktu. Sebelum Chukin berbicara, dia sudah dilempar ke tanah oleh naga Phoenix. Yang terakhir bernapas sedikit cepat, Chukin, pisahkan. Apakah kamu tidak takut aku dibawa pergi oleh makhluk lain untuk pertama kalinya? Ini, Chukin sedikit terkejut, karena aku telah berjanji padamu, itu harus diberikan kepadamu. Long Phoenix berkata, pokoknya, itu akan menjadi masalah waktu, ayolah, aku tidak menyalahkanmu. Wajah Chukin sedikit berubah saat mendengar kata-kata itu, dan dia mendorong naga Phoenix ke bawahnya, karena kamu berkata begitu, bagaimana mungkin aku menolaknya? Baiklah, cepatlah, kata Long Phoenix dengan antusias. Setelah itu, Chu dan Qin tidak terlalu peduli. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Chukin dan Long Huang menjadi gila berkali-kali, dan pada akhirnya mereka berdua terbaring lemah di tanah. Long Huang, apa kabar? Kata Chukin lemah. Agak sakit, tapi sepertinya tidak panas lagi. Long Phoenix juga tampak lelah dan kelelahan. Maafkan aku. Chukin tersenyum lembut. Long Huang menggelengkan kepalanya. Akulah yang melakukannya lebih dulu, dan akulah yang ingin meminta maaf, tetapi Chukin, maukah kamu bertanggung jawab atasku? Ya, kata Chukin tanpa ragu. Chukin tidak pernah menjadi tipe pria yang tidak bertanggung jawab, dulu dia begitu, sekarang dia begitu, dan dia pasti akan begitu di masa depan. Ya, kata Long Huang dengan senyum puas. Dia sudah membuat persiapan sebelumnya, dan setelah dia menjalin hubungan dengan Chu dan Qin, dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya. Tetapi ketika dia benar-benar kehilangan hal yang paling berharga ini, dia merindukan Chu Qin lagi. Karena itu, dia sangat senang ketika mendengar kata-kata Chu Qin. Chu Qin, aku benar-benar ingin tidur. Kata Long Huang, aku juga ingin tidur bersama. Setelah mendengar ini, Chu Qin dengan lembut memeluk Dragon Phoenix ke dalam pelukannya, mengencangkan tubuhnya, dan segera mengeluarkan selimut dari wadah pemandu jiwa dan meletakkannya di tubuh masing-masing. Pada awalnya, Chukin masih melihat Dragon Phoenix tertidur, sampai setelah mendengar napasnya yang teratur, Chukin juga tertidur. Karena dia dan Long Huang benar-benar lelah. Meskipun tidak ada konsep waktu di dunia mimpi, ini jelas merupakan waktu terlama yang dipertahankan Chu dan Qin, apalagi lebih dari 3 hari. Selama 3 hari, bahkan tubuh Chukin yang merupakan seorang dewa pun tidak sanggup menahannya. Namun, sebuah pemandangan mengejutkan muncul. Setelah Chukin dan Long Huang berpelukan dan tertidur, mereka benar-benar memasuki sebuah ruang misterius bersama-sama. Long Phoenix, mengapa kau bangun? Dan, pakaianmu juga masih ada. Chukin membuka matanya, dan setelah melihat Dragon Phoenix untuk pertama kalinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bingung, dan berkata dengan heran. Tidak, Chukin. Long Huang menggelengkan kepalanya, ini sepertinya bukan hutan mimpi fantasi. Chukin tiba-tiba tersadar. Dia melihat sekeliling. Seperti yang diduga, pemandangan di sekitarnya benar-benar berbeda. Semua pohon dan hutan telah menghilang. Tidak ada kehampaan di sini, hanya tanah yang berbatu. Di mana tempat ini? Chukin terkejut, sedikit waspada. Selamat datang di ruang Dewa Ilusi. Tepat ketika mereka berdua bingung, sebuah suara wanita yang sedikit kasar terdengar. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat sekelompok awan ungu muncul di depan mereka, dan awan itu memancarkan cahaya ungu samar, dan suara itu berasal dari awan itu. Ruang Dewa Ilusi, klon Dewa Ilusi, Chukin dan Long Huang berkata dengan kaget pada saat yang sama. Apa? Naga Phoenix, ini adalah avatar Dewa Ilusi. Chukin bertanya dengan heran. Ya, setidaknya suaranya persis sama. Long Huang mengangguk. Kami baru saja tertidur, lalu datang ke sini. Mungkinkah kami hanya memasuki ruang dewa hantu saat kami tidur di dunia mimpi? Chukin sedikit terkejut. Tidak, tentu saja tidak.
Klon Dewa Ilusi menjawab, premisnya adalah Anda telah mengalahkan 3 demon penjaga sebelum Anda dapat masuk ke sini. Jadi, Anda adalah avatar Dewa Ilusi. Selama Anda mengalahkan Anda, penilaian ke-8 saya akan selesai. Mata indah Long Huang terbuka. Mengapa? Apakah kalian pikir itu mudah? Dewa Ilusi tersenyum acuh tak acuh, menemukanku hanyalah hal yang sangat sederhana, dan mengalahkanku adalah kunci untuk menyelesaikan penilaian. Begitu suara klon Dewa Ilusi jatuh, awan ungu yang ditransformasikannya tiba-tiba membengkak, membesar lebih dari 1000 kali lipat, dan pada saat yang sama, hantu besar muncul di awan ungu. Itu adalah hantu ungu raksasa dalam bentuk manusia. Hantu itu tingginya 200 meter. Chukin dan Long Huang tampak sangat kecil di depannya. Kecuali siluet wanita itu, semuanya kabur, hanya wajahnya yang agak jelas, dan dapat dilihat bahwa dia memiliki 3 mata, dan di dahi, ada mata vertikal yang jernih. Selain itu, di belakangnya, 2 sayap cahaya ungu terentang. Ini adalah Dewa Ilusi. Melihat hantu sebesar itu, naga Phoenix benar-benar merasa sedikit berdebar-debar. Hahaha, setiap manusia yang melihat tubuh asli ini pasti sudah ketakutan setengah mati. Dewa Ilusi mencibir, bagaimana, naga Phoenix, apakah kau merasa yakin bisa mengalahkanku sekarang? Kenapa tidak? Sebelum Long Phoenix berbicara, Chukin tersenyum tipis, Dewa Ilusi, aku ingin mengatakan sebuah kebenaran kepadamu. Tidak selalu bagus untuk tumbuh tinggi. Manusia yang sombong, meskipun aku tidak tahu bagaimana kau bisa sampai di sini. Klon Dewa Ilusi mencibir, tapi, karena kau sudah masuk, jangan pernah berpikir untuk keluar. Begitu kata-kata avatar itu jatuh, seluruh tubuhnya meledak menjadi kecemerlangan ungu terang, diikuti oleh awan ungu tebal yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas menuju Chukin dan naga Phoenix. Trisula emas, 100 sungai melindungi laut. Melihat situasinya, Chu dan Qin tidak mau menunjukkan kelemahan. Trisula emas di tangannya meledak menjadi cahaya, dan kekuatan Dewa Laut yang kuat membentuk topeng yang menyilaukan di sekitar Chukin dan naga Phoenix. Aku melihat awan ungu klon Dewa Ilusi membombardir topeng itu, hanya berderak, tanpa benar-benar menyebabkan kerusakan padanya. Ini adalah kekuatan alam dewa. Melihat Trisula emas di tangan Chukin, klon Dewa Ilusi sedikit terkejut. Kau, siapa kau? Tidak masalah siapa aku. Chukin tersenyum tipis, jika kau takut, mari kita pergi dari sini secepatnya. Bercanda, tidak ada yang berani mengancam para dewa. Klon Dewa Ilusi tersenyum menghina, dan kemudian kekuatan yang kuat melonjak di telapak tangannya yang besar. Detik berikutnya, telapak tangan raksasa yang ditelan oleh kekuatan telah mendarat di perisai energi Chukin Baichuan yang melindungi laut. Boom, hanya terdengar, ledakan dahsyat terdengar. Telapak tangan klon Dewa Hantu dan topeng Chukin saling beradu dengan keras. Dapat dilihat bahwa, Chukin di dalam perisai saat ini tampaknya sedang berjuang, wajahnya membeku. Bagaimanapun, itu adalah dewa, bahkan jika itu adalah klon, sulit bagi manusia biasa untuk melawannya. Kemampuan Chukin untuk menjaga perisainya tidak dapat dihancurkan menunjukkan bahwa dia telah melampaui batas manusia. Kemampuan jiwa ke-9, naga Phoenix menghancurkan dunia. Pada saat ini, naga Phoenix juga bergerak. Cincin roh merah ke-9 di bawah kakinya meledak menjadi cahaya, dan naga api dan Phoenix dewa raksasa mengembun di belakangnya. Segera, di bawah bimbingan pikiran naga Phoenix, naga api merah Phoenix segera meledak ke arah telapak tangan raksasa klon Dewa Ilusi. Pada saat ini, avatar Dewa Ilusi sedang bersaing dengan Chu dan Qin, dan tentu saja tidak ada kapasitas cadangan untuk melawan kemampuan roh ke-9 naga Phoenix. Namun, meski begitu, kemampuan roh ke-9 Dragon Phoenix yang mampu memindahkan gunung dan menghancurkan tanah membombardir telapak tangan raksasa itu, hanya meninggalkan bekas api berwarna merah darah. Hanya kemampuan ini, ingin mewarisi posisi kursi ini, hanyalah mimpi. Huan Shen mencibir, detik berikutnya, wajahnya berubah kaget, dan dia melihat pedang raksasa berwarna merah tua di atas tanda api berdarahnya. Pedang raksasa itu menusuk lengannya tepat di sepanjang noda darah. Membuatnya berteriak histeris. Pedang besar ini persis senjata suci Chu dan Qin, pedang suci Sura. Gaya ke-13 emas hilang selamanya. Ketika Dewa Ilusi tersengat oleh pedang suci Asura, Chukin memanfaatkan kesempatan singkat ini, mengepalkan trisula emas di tangannya, dan menusuk langsung ke jantung Dewa Ilusi. Awalnya, Chukin berpikir bahwa pertempuran ini dapat diselesaikan dengan mudah,
tetapi pemandangan yang tidak terduga muncul. Tepat pada saat trisula emas Chukin menusuk jantung Dewa Ilusi, posisi jantung yang terakhir tiba-tiba menghilang. Hanya tersisa lubang hitam ilusi. Di dalam lubang hitam, kekuatan melahap yang mengerikan dilepaskan, seolah-olah dapat dengan mudah memakan Chukin. Melihat pemandangan ini, Chukin segera menghentikan gerakan pamungkasnya melawan Dewa Ilusi dan menarik kembali trisula emas. Namun, Chukin menemukan bahwa kekuatan melahap klon Dewa Ilusi begitu kuat sehingga meskipun Chukin berhasil lolos untuk pertama kalinya, dia tetap tidak dapat segera lepas dari kendali lubang hitam. Pada akhirnya, Chu dan Qin bahkan membawa tombak dan ditelan ke dalam lubang hitam. Chukin, melihat Chukin ditelan oleh lubang hitam, Naga Phoenix berkata dengan marah, "Dewa Ilusi, kembalikan Chukin kepadaku." Aku sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang berani bersikap lancang di depan para dewa. Kecuali dia mengalahkanku, dia akan selalu berada di jurang Dewa Ilusi. Dewa Ilusi mencibir, "Oke, ini yang kau paksakan padaku." Mata Long Phoenix berkata dengan dingin, kemampuan jiwa ketujuh tubuh sejati naga merah Phoenix. Begitu kata-kata Long Phoenix jatuh, tubuhnya kosong, dan api berwarna darah membakar seluruh tubuhnya. Di bawah sosok naga yang cantik, seekor naga dan Phoenix berwarna darah besar muncul. Naga Phoenix ini, dengan sayapnya yang terbentang, panjangnya 80 meter penuh, dan sepasang mata naga berwarna darah tergantung di sana seperti lentera merah, yang menakutkan. Keterampilan jiwa yang diciptakan, pemusnahan naga Phoenix. Diiringi teriakan naga dan Phoenix, tubuh indahnya menyatu dengan tubuh asli jiwa bela diri itu. Setelah keduanya menyatu, tubuh Scarlet Dragon Phoenix bersinar terang pada saat ini, dan api panas memenuhi seluruh ruang, dan bahkan permukaan tubuh klon Dewa Ilusi diselimuti api. Jurus ini adalah kemampuan jiwa yang diciptakan oleh naga Phoenix, yang bahkan jiwa sisa ras naga tidak dapat menggunakannya. Dengan mengorbankan kekuatan jiwanya sendiri, dia meningkatkan atributnya sebesar 150% dalam waktu singkat. Selain itu, peningkatan 50% yang dibawa oleh tubuh asli Wuhun, kekuatan naga Phoenix saat ini telah meningkat 200%. Trik ini, di antara manusia, mungkin hanya Chu dan Qin yang bisa menahannya. Namun, Dewa Hantu bukanlah manusia. Mata Dewa Ilusi, melihat gerakan pamungkas naga Phoenix, Dewa Ilusi juga mengaktifkan gerakan pamungkas. Mata vertikal di antara dahinya terbuka, dan lubang hitam berbentuk mata vertikal juga muncul di sana. Tidak, itu bukan lubang hitam yang muncul. Lebih baik mengatakan bahwa tubuh seluruh klon Dewa Ilusi sebenarnya adalah lubang hitam raksasa. Detik berikutnya, di lubang hitam dengan mata vertikal, cahaya hitam yang kuat meledak, menghantam tubuh asli naga Phoenix. Tertawa, saya melihat bahwa cahaya hitam menembus pelindung tubuh dan kekuatan jiwa naga Phoenix langsung ke tubuh naga Phoenix. Dalam sekejap, cahaya hitam meninggalkan lubang hitam yang mudah di tubuh asli naga Phoenix. Tubuh naga Phoenix terluka, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjerit keras. Namun, meski begitu, laju kemajuan Long Huang tidak berhenti. Dengan rasa sakit yang tajam di mata Dewa Ilusi, ia bergegas ke klon Dewa Ilusi, ingin menggunakan tabrakannya sendiri untuk menghancurkan klon Dewa Ilusi sepenuhnya dan menyelamatkan Chukin. "Kamu, jangan mati." Melihat naga Phoenix yang begitu gila, klon Dewa Ilusi sedikit terkejut. Untuk Chukin, apa takdirnya? Long Huang bergegas menuju klon Dewa Ilusi tanpa ragu-ragu, dan menjawab, menahan rasa sakit yang parah. "Kamu pantas menjadi orang yang kamu sukai." Avatar Dewa Ilusi menjawab, "Namun, penilaian adalah penilaian, dan kursi ini tidak akan berbelas kasih. Naga Phoenix, karena kamu memilih cara ini, maka aku hanya bisa meminta maaf padamu." Sebelum kata-kata Avatar Dewa Hantu itu jatuh, wajahnya tiba-tiba berubah karena terkejut, dan dia melihat sedikit cahaya keemasan mekar keluar dari lubang hitam dengan mata vertikal di antara dahinya. Pada saat ini, cahaya hitam terus-menerus yang ditembakkan oleh klon Dewa Ilusi menghilang, dan rasa sakit naga Phoenix juga turun. "Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu bisa keluar dari jurang Dewa Ilusi?" Klon Dewa Hantu berkata pada dirinya sendiri dengan ngeri. Begitu kata-kata klon Dewa Hantu jatuh, cahaya keemasan di lubang hitam bermata vertikal menjadi semakin terang, dan pada saat yang sama, pedang Dewa Sura di telapak tangan klon Dewa Hantu juga ditarik keluar dari sana dengan sendirinya dan terbang menuju lubang hitam bermata vertikal.
Ternyata mengandalkan petunjuk dari alat ilahi untuk menemukan jalan keluar. Klon Dewa Ilusi akhirnya mengerti bahwa Chukin mengandalkan induksi dengan pedang Dewa Asura. Boom! Klon Dewa Ilusi terlambat untuk mengerti. Detik berikutnya, pedang Dewa Asura telah menusuk lubang hitam dengan kuat dengan mata vertikal. Pada saat yang sama, di dalam lubang hitam, sosok tampan Chukin, yang membawa Trisula Dewa Laut, mengirimkan pukulan berat dari dalam keluar. Di bawah serangan gabungan pedang Dewa Sura dan Trisula Emas, seluruh lubang hitam vertikal akhirnya meledak terbuka. Lubang hitam bermata vertikal adalah sumber jurus pamungkas klon Dewa Ajaib. Itu juga sumber energinya, dan itu pasti kelemahan dan titik mematikannya. Pada saat lubang mati itu pecah, tubuh seluruh klon Dewa Ilusi muncul retakan yang dalam, dan akhirnya disertai dengan ledakan-ledakan. Klon Dewa Ilusi meledak sepenuhnya, berubah menjadi awan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang di udara. Pada saat yang sama, Chukin memegang Trisula di satu tangan dan pedang ilahi Sura di tangan lainnya, dan mendarat dengan mulus di tanah batu. Chukin melihat avatar Dewa Ilusi terputus, Chukin aman dan sehat, dan naga Phoenix secara alami tidak perlu membakar kekuatan jiwanya sendiri, dan jatuh di samping Chukin. Chukin, apakah kamu baik-baik saja? Long Phoenix, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat yang hampir bersamaan, Chukin dan Long Huang berkata serempak. Setelah itu, Long Huang melirik Chukin dengan penuh kasih sayang, dan langsung terjun ke pelukannya. Baru saja, hati Long Huang sedang sekarat, dia pikir dia tidak akan pernah melihat Chukin. Chukin sedikit terkejut pada awalnya, lalu mengingat artefak ganda dan memeluk tubuh naga Phoenix erat-erat dengan satu tangan. Maaf, Chukin. Long Huang bereaksi dan melepaskan Chukin. Naga Phoenix merasa bahwa dia tampak sedikit tiba-tiba. Meskipun dia dan Chukin sudah memiliki hubungan antara pria dan wanita, Long Huang sendiri mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Chukin bertanggung jawab. Meskipun Chukin berkata dia akan bertanggung jawab, Long Huang menganggapnya sebagai lelucon. Dengan kata lain, dia tidak ada hubungannya dengan Chukin lagi, dia telah melewati batas. Kenapa kamu minta maaf? Chukin tersenyum tipis. Aku berkata bahwa meskipun aku memiliki hubungan denganmu, kamu tidak perlu bertanggung jawab untuk itu. Long Huang berhenti sejenak, menggigit bibir merahnya, mengumpulkan keberaniannya, dan menjawab, tidak ada hubungan antara kamu dan aku. Pada saat ini, Dragon Phoenix sangat enggan untuk mengatakan hal seperti itu, tetapi dia harus menepati janjinya. Melihat mata Dragon Phoenix yang penuh kasih sayang, tetapi sedikit berkedip, Chukin sedikit menggerakkan sudut mulutnya, dan segera menarik Dragon Phoenix ke dalam pelukannya dengan erat. Chukin, kamu, Long Huang berkata dengan heran. Aku memilikimu, ini pertama kalinya bagimu. Jika tidak masalah, maka aku, Chukin, tidak layak menjadi seorang pria. Chukin memeluk Dragon Phoenix dengan erat, dan enggan melepaskannya sejenak. Long Huang, apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Tanya Chukin. Long Phoenix membuka matanya yang indah, melepaskan semua pikiran yang mengganggu, dan segera mengangguk tanpa sadar, aku bersedia. Chukin tersenyum senang, dan melingkarkan lengannya di tangan Long Huang, yang tampaknya lebih erat sehingga kelembutan Long Huang telah menekan erat di depan dada tebal Chukin, dan keduanya bahkan memiliki kecenderungan untuk saling bersentuhan pada jarak negatif. Hei, kalian berdua, apa maksudmu, di ruang mimpi kursi ini, secara terbuka menunjukkan kasih sayang, apakah itu ketika tidak ada seorang pun di sampingmu? Pada saat ini, suara wanita yang sedikit agung terdengar. Ketika suara wanita itu terdengar, awan hantu ungu muncul di samping Chukin dan Long Huang. Maaf, di mana ada orang selain kita berdua? Chukin mendengar ini, untuk sementara melepaskan naga Phoenix, menoleh ke Dewa Ilusi dan tersenyum tipis. Beberapa orang, bukankah mereka dewa yang luar biasa? Tidakkah mereka meremehkan untuk bersama kita semut manusia? Chukin menambahkan, anak muda, jangan bicara begitu buruk. Sarkasme kursi ini tidak dimaksudkan untuk membangkitkan kebencianmu dan merangsang potensimu. Dewa Ilusi menjawab, bagaimanapun, naga Phoenix adalah penerus kekaisarannya, jadi tuan mana yang benar-benar ingin menjadi musuh muridnya? Benarkah? Chukin mengerutkan kening. Tentu saja, Dewa Ilusi menjawab, terlebih lagi, kamu, manusia bernama Chukin, bukanlah manusia. Dengan setengah kekuatan Dewa Asura dan setengah kekuatan Dewa Laut, kamu setidaknya setengah dewa. Mendengar ini, naga Phoenix tiba-tiba terkejut.
Dia tidak menyangka bahwa Chukin benar-benar memiliki kekuatan dewa, dan ada dua. Baiklah, aku tidak sanggup menyandang nama seorang dewa setengah. Chukin tersenyum tipis, karena kami telah mengalahkanmu. Kapan? Mari kita pergi dari sini. Tentu saja aku akan melepaskannya. Aku akan menahanmu di sini. Asura dan Seagot, dua orang tua, tidak bisakah kalian memakanku? Dewa Ilusi menjawab, aku hanya dewa utama tingkat kedua yang kecil, jadi aku tidak bisa memprovokasi kedua tuan itu. Naga Phoenix, selamat karena telah lulus ujian ke-8 dari ujian Dewa Ilusi ke-9. Usia semua cincin roh telah meningkat 10.000 tahun, dan afinitas Dewa Ilusi akan menjadi 90%, dan mata ajaib Dewa Ajaib akan digunakan selamanya. Begitu suara Dewa Ilusi jatuh, cahaya ungu jatuh ke tubuh Long Phoenix. Setelah memperoleh kekuatan Dewa Ilusi, kekuatan jiwa dasar kultivasi Naga Phoenix telah sedikit meningkat, dan pada saat yang sama, bintang berujung 6 ungu muncul di dahi dupa yang indah. Terima kasih Dewa Ilusi. Long Phoenix berterima kasih kepada Dewa Ilusi. Jangan berterima kasih padaku, berterima kasihlah pada pacarmu jika kau ingin berterima kasih. Jika bukan karena dia, pada dasarnya mustahil untuk menyelesaikan ujian ke-8 dengan kekuatanmu. Huan Shen menuangkan air dingin tanpa ampun. Mendengar ini, bibir merah Long Huang sedikit menggigit, tetapi Chukin melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya dan menunjukkan senyum hangat padanya. Setelah itu, Chukin tanpa henti menjawab kepada Dewa Ilusi, oke, kau adalah avatar Dewa Ilusi, aku jatuh sebelum aku bisa memberikan kekuatan penuhku. Jika kemampuan jiwa ciptaanku sendiri Dragon Phoenix meledak padamu sekarang, kau akan hancur berantakan. Dewa Ilusi tiba-tiba menjadi terdiam. Tetapi hati Long Huang sangat hangat, terutama kalimat, My Dragon Phoenix, yang membuat hatinya hangat. Naga Phoenix, ujian ke-9 Dewa Ilusi juga merupakan ujian terakhir. Kamu perlu mendapatkan tulang kepala jiwa spiritual yang berusia lebih dari 600.000 tahun dalam waktu 5 tahun. Setelah selesai, kamu akan sepenuhnya mewarisi posisi Dewa Ilusi. Kualifikasi, Dewa Ilusi menoleh ke Long Huang Dao. Tulang kepala jiwa spiritual 600.000 tahun. Long Huang Dai mengerutkan kening. Belum lagi, pada dasarnya mustahil bagi binatang berusia 600.000 tahun untuk ada, belum lagi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk menemukan binatang berusia 600.000 tahun dengan atribut tertentu. Namun, ketika Naga Phoenix hendak menawar, Chukin tersenyum percaya diri, aku berkata Dewa Ilusi, penilaian ke-9mu terlalu sederhana. Aku pikir kamu terburu-buru untuk mengirim para dewa, dan melakukan perjalanan di kehampaan. Naga Phoenix, Dewa Ilusi. Baik Naga Phoenix dan Dewa Ilusi sedikit terdiam. Naga Phoenix terdiam, dan Chukin berkata itu sederhana, dan Dewa Ilusi bahkan terkena titik sakit Chukin. Hanya ada satu alasan bagi para dewa untuk memulai pewarisan status dewa, dan itu adalah karena lelah menjadi dewa dan ingin bepergian dalam kehampaan. Tetapi para Dewa Ilusi sangat aneh, bagaimana Chu dan Qin tahu. Namun, setelah memikirkannya lagi, tidak mengherankan bahwa Chu Qin didukung oleh Dewa Asura dan Dewa Laut. Jadi, Dewa Ilusi mendengus pelan, kalian berdua harus meninggalkan dunia mimpiku. Begitu ilusi dan mitologi jatuh, di antara awan ungu, kekuatan misterius telah bergegas menuju Chu Qin dan Naga Phoenix. Dewa Ilusi tidak ingin Chu dan Qin tinggal lebih lama. Ding, terdeteksi bahwa tuan rumah membantu Naga Phoenix melewati penilaian ke-8, berhasil melarikan diri dari dunia mimpi, dan memperoleh dukungan Naga Phoenix 100%. Cit, mata Dewa Ilusi. Kota tepi laut, di rumah penguasa kota. Chu Qin adalah orang pertama yang bangun. Chu Qin, kamu sudah bangun. Ye Lingling dan Jiu Yaoji, yang selalu memperhatikan Chu Qin, berkata dengan heran ketika mereka melihat yang terakhir bangun. Lingling, Xiao, Jiu, di mana ini? Tanya Chu Qin. Kota pantai. Ye Lingling dan Jiu Yaoji berkata serempak. Jadi, aku keluar dari dunia mimpi. Chu Qin menyentuh dahinya, lalu bertanya, sudah berapa lama aku koma? Sekitar setengah jam, jawab Ye Lingling. Hanya setengah jam, tanya Chu Qin dengan heran. Dia dan Long Huang telah berjalan di dunia mimpi selama berhari-hari, dan jumlah hari saja setidaknya 3 hari. Tanpa diduga, di dunia nyata, hanya setengah jam telah berlalu. Tunggu, di mana Naga dan Phoenix? Chu Qin memikirkan hal ini,
dan segera bangkit dari kepala tempat tidur, dan berjalan ke sisi kepala Long Phoenix. Pada saat ini, naga Phoenix masih belum terbangun. "Kenapa kau belum bangun juga?" kata Chukin, berencana untuk membuka sudut pandangnya. "Hei, Chukin, lihat dahi naga Phoenix." Pada saat ini, Ye Lingling menunjuk dahi naga Phoenix dan berseru. Chukin Sun menunjuk dan melihat bahwa di dahi Long Phoenix, bintang berujung 6 berwarna ungu telah muncul. Segera setelah itu, setelah suara batuk pelan, Long Phoenix sadar kembali. "Long Phoenix!" Chukin segera berteriak pada Long Phoenix dengan suara lembut dan berminyak. "Chukin!" Long Huang juga tampak senang, dan segera bertanya dengan sedikit keraguan, "Di mana tempat ini?" "Dunia nyata," Chukin menjawab dengan senyum tipis. "Bisa dikatakan, kita benar-benar telah keluar." Mata indah Long Huang terbuka. "Ya," Chukin mengangguk. Mendengar ini, Long Huang segera duduk, memeluk Chukin, dan terjun ke pelukannya. "Terima kasih, Chukin, terima kasih banyak." Melihat pemandangan ini, baik Ye Lingling dan Nine Dimenji membuka pupil mereka, tetapi mereka tersenyum cepat. "Tidak apa-apa, aku sudah keluar." Chukin dengan lembut membelai kepala Long Phoenix. Dia tahu bahwa Dragon Phoenix telah berada di dunia mimpi selama lebih dari 20 tahun, dan sekarang setelah dia keluar, dia tidak bisa bersemangat. "Long Phoenix, apakah itu kamu?" Pemimpin utama. Tepat pada saat ini, Raja Paus Iblis Laut dalam mendengar gerakan di dalam rumah, dan Lan Jinger Qian Renshui dan yang lainnya berjalan ke dalam ruangan bersama-sama, dan Raja Paus Iblis dan Lan Jinger berteriak pada saat yang sama. Lan Jinger bahkan tidak peduli dengan pelukan Chukin dengan Long Huang, dan berkata dengan sangat gembira ketika dia melihat Long Huang. "Iblis, Jinger." Long Huang mendengar kata-kata itu, melepaskan pelukan Chukin, dan menatap keduanya, sama-sama bersemangat. "Hebat, Dragon Phoenix, itu benar-benar kamu." Raja Paus Iblis Laut dalam sangat terkejut. "Tuannya, Jinger sangat merindukanmu." Lan Jinger langsung terjun ke pelukan Dragon Phoenix. "Aku juga khawatir padamu, Jinger." Long Huang tersenyum lembut, "Aku dikendalikan oleh naga hitam, tetapi kesadaranku masih ada. Aku tahu bahwa dia telah memikirkan cara untuk menghadapimu dan Kaisar Iblis. Aku sangat khawatir, tetapi sama sekali tidak ada yang dapat kau lakukan. Untungnya, Chukin menyelamatkanmu." Lan Jinger mengangguk dengan penuh semangat. "Ah, naga Phoenix, kesadaranmu selalu ada di sana." Raja Paus Iblis Laut dalam sedikit terkejut. "Ya," naga Phoenix mengangguk, "pada awalnya, ketika kami secara tidak sengaja memasuki makam naga dan mengaktifkan penilaian Dewa Ilusi, sayangnya aku juga dikendalikan oleh naga hitam. Untungnya, Chukin, dia membawaku kembali dari dunia fantasi. Biarkan aku lulus ujian Dewa Mimpi." Setelah mendengar ini, Lan Jinger segera berjalan ke sisi Chukin. "Chukin, terima kasih." Setelah mengatakan itu, Lan Jinger harus berlutut. "Jinger, apa yang kamu lakukan?" Chukin secara alami membantu Lan Jinger berdiri dan berkata dengan wajah lembut, "Kamu adalah wanitaku, antara kamu dan aku, mengapa aku harus berterima kasih untuk apapun?" Lan Jinger menggelengkan kepalanya. "Chukin, kamu menyelamatkanku, Tuan Raja Paus Iblis, dan sekarang Tuan Guru. Chukin, kamu adalah dermawan terbesar dalam hidupku." "Kakak Jinger." Melihat Lan Jinger bersikeras untuk berlutut, Qian Renshui berjalan menghampirinya dan berkata dengan lembut, "Chukin, aku tidak pernah ingin dia bersikap terlalu baik padanya. Kakak Jinger, kamu dengan cara ini, Chukin tidak akan bahagia." "Ah," Lan Jinger berkata dengan rasa bersalah, "Maaf, Chukin, aku tidak tahu." "Tidak apa-apa." Chukin tersenyum ringan, "Di masa depan, jangan lakukan ini." "Ya," Lan Jinger mengangguk. "Kalau begitu, Jinger, mari kita bicarakan tentangmu dan Long Huang terlebih dahulu, dan Suir dan aku, kita semua akan keluar terlebih dahulu." Chukin melanjutkan. Dia tahu bahwa Lan Jinger dan Long Phoenix pasti punya sesuatu untuk dikatakan, bahwa berada di sini akan menghalangi mereka. "Kalau begitu, tunggu sebentar, aku akan mencarimu." Lan Jinger mengangguk. Chukin telah melakukan begitu banyak hal untuknya, dia harus menggunakan hal yang paling berharga untuk mengembalikan Chukin. "Ling Ling, Suer, Xiao Jiu, ayo kita keluar terlebih dahulu," kata Chukin kepada semua orang. "Bagus." Semua orang mengangguk serempak. "Chukin, meskipun terlihat biasa saja, aku tetap ingin bertanya, kapan kamu akur dengan Dragon Phoenix?"
Qian Renshui bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku juga ingin bertanya. Ye Lingling mengikuti, dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Dragon Phoenix telah berbaring di tempat tidur. Cukin, mungkinkah kamu berada di dunia mimpi? Suer Lingling, kapan kalian berdua bergosip seperti ini? Cukin tersenyum tipis. Lihat, Xiao Jiu tidak sepertimu. Sebenarnya, aku juga ingin bertanya. 9 iblis Jianran tersenyum. Apa yang terjadi di dunia mimpi? Kamu, Cukin tersenyum dan menggelengkan kepalanya, dunia dalam mimpi benar-benar menyenangkan. Long dan Phoenix dan aku tinggal di dalam selama sebulan, dan itu hanya setengah jam di luar. 1 bulan, tidak heran. Qian Renshui tiba-tiba menyadari, menunjukkan senyum yang berarti. Suer, jangan terlalu banyak berpikir. Cukin mengerutkan kening. Warna suir ini, seharusnya tidak. Berpikir dia telah berada di sini selama sebulan, benar. Aku baru saja memberitahumu begitu banyak. Cukin menjawab, ngomong-ngomong, Suer, apakah kamu punya tempat tinggal di kota tepi laut? Ya, Qian Renshui mengangguk, kakak Jinger, atur kami di sebuah villa besar. Baiklah, kalian bertiga kembali dulu, beritahu Ziji, aku tidak akan kembali malam ini. Hah, mereka bertiga berbisik, hah, serempak. Ayo kita pergi. Qian Renshui tersenyum penuh kemenangan, tapi kamu tidak boleh beristirahat besok, kita bertiga harus beristirahat. Ye Lingling menjadi bersemangat saat mendengar kata-kata Qian Renshui, ya, kalau tidak, kita tidak akan pergi. Aku takut padamu. Cukin tersenyum tak berdaya, besok, tunggu aku di kamarku, oke. Jawab ketiganya dengan gembira. Setelah itu, Qian Renshui dan ketiga orang itu berhenti berdiam dan berjalan menuju villa besar. Sementara Cukin datang ke kamar di sebelah Dragon Phoenix setelah beberapa patah kata dari Raja Paus Iblis Laut Dalam. Kata-kata Long Huang dan Lan Jinger tampaknya sangat membebani untuk sementara waktu. Cukin tinggal di kamar sendirian, sedikit bosan. Sederhananya, Cukin fokus pada cheat yang baru diperoleh. Mata Dewa Ilusi mirip dengan artefak yang diwarisi oleh penilaian naga dan Phoenix. Hampir tidak mungkin itu juga semacam artefak, bahkan jika itu bukan artefak, setidaknya itu adalah keterampilan magis. Cukin sedikit terkejut. Segera, matanya sedikit tertutup, dan mata Dewa Ilusi beroperasi dengan tenang. Adegan yang mengejutkan muncul. Ketika mata Cukin terbuka lagi, matanya berubah menjadi ungu. Ya, tidak seperti mata dewa yang diwarisi oleh naga dan burung Phoenix, mata Dewa Hantu Chu dan Qin bukanlah mata vertikal kedua. Setelah Cukin membuka mata Dewa Ilusi, dia bahkan lebih terkejut. Saya melihat bahwa kesadarannya tiba-tiba menutupi seluruh kota tepi laut. Seperti dewa yang menjadi raja di dunia, mata Cukin dapat melihat setiap gerakan kota tepi laut, setiap tanaman dan pohon. Yang terpenting adalah Cukin dapat mengendalikan kemampuan perspektif mata. Selama dia mau, seluruh kota tepi laut dapat disajikan di depannya dalam keadaan yang paling realistis, dan kejelasannya tidak sebanding dengan pengamatan dekat dengan mata telanjang, perbedaannya. Tentu saja, Cukin tidak akan melakukannya seperti ini, itu akan terlalu pedas. Karena alasan ini, Cukin juga sangat bersemangat, penglihatan mimpi ini hanya memberinya perspektif Tuhan. Segera, perspektif Cukin memasuki villa tempat Xiao Hu dan yang lainnya berada. Adegan berdarah muncul, Xiao Hu, Zhu Zuqing dan Ning Rongrong berbaring bersama tanpa benang. Zuqing, milikmu terlalu besar. Ning Rongrong berkata dengan marah, aku sudah makan begitu banyak pepaya, dan ramuan untuk pembesar payudara, aku masih tidak bisa menandingimu. Rongrong, jangan berkecil hati. Zhu Zuqing tersenyum, kamu sudah cukup dewasa. Sebenarnya, terlalu besar itu tidak baik, terutama untuk seorang master roh tipe serangan sensitif sepertiku, itu terlalu memengaruhi efektivitas tempur. Ya, Xiao Hu berkata dengan gembira, Rongrong, kita tidak bisa dibandingkan dengan Zuqing, orang mesum ini, terlalu besar, itu benar-benar tidak baik. Hah, tapi si Bao Cukin itu suka yang besar. Dia tidak bisa berjalan ketika dia melihat yang besar. Ning Rongrong berkata dengan depresi. Tapi Rongrong, ini tidak mempengaruhi posisimu di hati Cukin. Kata Xiao Wu. Yah, itu benar juga. Ning Rongrong tersenyum, Cukin, ini sangat baik untuk kita semua, dan ini hujan dan embun. Lain kali, aku akan berada di Cukin juga, dan akan turun hujan. Ning Rongrong menambahkan dengan gembira. Serongrong, Xiao Hu dan Zhu Zuqing berkata serempak. Hei,
Saudari, bagaimana perasaanku, seolah-olah ada yang mengawasi kita. Kata Xiao Wu. Mendengar ini, Chu Qin buru-buru mengambil kembali mata Dewa Ilusi. Mungkinkah Xiao Wu menemukanku? Tidak, itu seharusnya indera keenamnya. Dengan kata lain, aku suka yang besar, apakah mereka begitu jelas? Selain itu, ketiga peri kecil ini benar-benar semakin menawan. Apa yang aku pikirkan? Chu Qin bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah mata dewa hantu itu hanya keterampilan deteksi? Chu Qin selalu merasa bahwa fungsi mata dewa ilusi seharusnya lebih dari itu, tetapi dia belum menemukan fungsi baru, boom. Pada saat ini, ketukan di pintu terdengar. Cerminnya ada di sini, kata Chu Qin sedikit bersemangat. Lan Jinger baru saja mengatakan bahwa dia harus membalas budi dirinya sendiri dengan baik, jadi Chu Qin tinggal di sini secara khusus dan memberitahu Raja Paus Iblis Laut Dalam. Namun, ketika Chu Qin membuka pintu, dia melihat bahwa selain Lan Jinger, ada juga Long Huang di luar pintu. Long Huang, kata Chu Qin, agak gembira. Ya, Long Huang tersenyum malu-malu. Petik 2. Hei, Chu Qin, tidakkah kamu melihatku? Lan Jinger mengerutkan kening. Tentu saja aku melihatnya, tetapi mengapa kalian datang bersama? Chu Qin bertanya dengan bingung. Lan Jinger dan Long Huang saling melirik, yang terakhir tersenyum dan berkata, bukankah bagus bahwa Jinger dan aku membalas budimu bersama? Bersama-sama, apa maksudmu? Chu Qin tersenyum sedikit. Ya, Lan Jinger dan Long Phoenix keduanya tersenyum menawan. Aku sudah tahu hubunganmu dengan pemimpin, kata Lan Jinger. Setelah berbicara, Lan Jinger menunjukkan senyum yang berarti. Sudut mulut Chu Qin semakin terangkat ke langit. Lan Jinger dan Long Huang mengikuti Chu Qin ke dalam ruangan. Jinger, Huanger, apakah kalian benar-benar ingin bersama? Tanya Chu Qin. Baik Lan Jinger maupun Long Huang, mereka semua sangat cantik, ditambah dengan sosok mereka yang berapi-api, dan ketidakrataan. Pada saat ini, Lan Jinger mengenakan setelan biru berdada terbuka dan baju besi emas biru berdada terbuka milik Dragon Phoenix, yang tampaknya saling melengkapi. Keduanya tidak memiliki kerah di dada mereka, memperlihatkan area salju putih yang luas, belum lagi, dan dua jurang yang dalam terlalu menarik. Ya, Lan Jinger mengangguk, aku pernah mendengar Suer dan yang lainnya mengatakannya. Mengikutimu, aku harus beradaptasi dengan banyak orang. Selain itu, aku sudah berdiskusi dengan Tuan Guru dan aku akan melayanimu bersama sebagai balasannya, kamu. Ya, Long Huang mengikuti, tersenyum malu-malu, Chu Qin, itu tergantung padamu. Apa maksudmu? Chu Qin tersenyum tenang, Jinger, sudah menjawab pertanyaan ini untukku. Ketika Long Huang dan Lan Jinger mendengar kata-kata itu, mereka saling tersenyum, dan mereka mengikuti dengan saksama. Pada saat yang sama, mereka berdua kehilangan pertahanan mereka. Kain tule itu terlepas. Melihat pemandangan indah di depannya, bagaimana mungkin Chu Qin terus menahan diri, dan langsung melemparkan Long Huang dan Lan Jinger ke tempat tidur pada saat yang sama. Malam ini, kedua bulan berada di hari yang sama. Long Huang dan Lan Jinger telah menjadi wanita sejati Chu dan Qin pada saat yang sama. Tidak ada yang terjadi selama semalam. Keesokan harinya, Chu Qin, Long Huang, dan Lan Jinger keluar dari kamar dengan segar. Apakah kamu merasa nyaman? Tanya Chu Qin sambil memeluknya. Wah, sangat nyaman, kata Lan Jinger, ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku. Aku juga, Long Huang menyusul, Chu Qin, setelah itu, Jinger dan aku adalah pacarmu. Pertanyaan ini, Huanger, kamu sudah menanyakannya 2 kali. Jawab Chu Qin. Ya, Long Huang segera mengerti, manis, dan tersenyum senang. Tuan muda, ini tidak baik. Pada saat ini, sebuah suara cepat terdengar. Chu Qin dan Long Huang, Lan Jinger mengikuti suara itu, hanya untuk melihat sosok seorang pemuda, bergegas dengan penuh semangat, itu adalah Menteri An Lao Guyu. Ketika Guyu melihat Chu Qin memeluk Long Huang dan Lan Jinger pada saat yang sama, alisnya jelas berkerut, dan dia tampak merasa tidak nyaman. Ada apa, Guyu? Lan Jinger bertanya dengan aktif. Tuan muda, Tuan. Guyu menjawab, Yang mulia, baru saja mengirim pesan bahwa sesuatu telah terjadi di Kekaisaran Matahari Bulan, mari kita kembali dengan cepat. Apa yang terjadi? Long Huang Dai mengerutkan kening. Yang mulia berkata dalam pesan itu bahwa pelindung Kekaisaran Matahari Bulan, Dou Luo, diserang oleh binatang buas yang kuat saat mengawal Putri Yi Chen ke hutan mata jahat untuk memburu cincin roh.
Douluo dan Putri Yi Chen, semuanya hilang. Penguasa Kekaisaran Matahari Bulan yang dikirim oleh Yang Mulia juga hilang secara aneh. Yang Mulia, mohon pemimpin untuk segera pulang untuk menyelamatkan sang putri. Gu Yu menjawab, apa? Yi Chen hilang. Lan Jing'er berkata dengan kaget dan cemas. Jing'er, siapa Yi Chen? Tanya Chu Qin. Dia pacar terbaikku. Lan Jing'er menjawab, putri pertama Kekaisaran Matahari Bulan. Gu Yu, bagaimana Yi Chen dan Sun Moon Douluo menghilang? Tanya Lan Jing'er. Gu Yu menggelengkan kepalanya, Yang Mulia tidak mengatakan, kurasa pasti ada binatang buas yang kuat di hutan mata jahat. Ding, misi Dewi dilepaskan. Misi, menyelamatkan Putri Su Yi Chen dari tangan tiran bermata jahat, membuat Su Yi Chen rela jatuh cinta pada Tuan Rumah, mendapatkan 100% dukungan Su Yi Chen, dan memindahkan pemandu jiwa, Kong Ming. Pada saat ini, perintah sistem terdengar di benak Chu Qin. Tentu saja, apakah kamu akan pergi ke benua matahari bulan? Chu Qin tersenyum tipis. Chu Qin, apa yang harus kita lakukan? Lan Jing'er tidak dapat mengambil keputusan, menoleh ke Chu Qin dan bertanya. Jing'er, apakah kamu ingin menjadi putri Yi Chen? Chu Qin bertanya. Ya, Lan Jing'er menjawab, namun, Kekaisaran Matahari Bulan sangat jauh dari sini, aku tidak ingin meninggalkanmu. Yah, aku juga. Long Huang mengangguk. Mengapa kamu ingin berpisah? Chu Qin tersenyum, aku akan pergi bersamamu, jangan lakukan itu. Ah, Long Huang dan Lan Jing'er berkata dengan heran pada saat yang sama, kamu akan pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan. Ya, pertama, aku ingin pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk melihat seperti apa tempat itu. Kedua, karena Yi Chen adalah Jing'er, saudari terbaikmu, tentu saja kita harus menyelamatkannya. Ketiga, hutan mata jahat di antara mereka, mungkin ada Huanger, apa yang kau inginkan? Apa yang aku inginkan? Long Phoenix berkata dengan heran, maksudmu, tulang roh kepala roh berusia 600.000 tahun. Aku baru saja mengatakan itu mungkin. Chu Qin tersenyum tenang, namun, alasan-alasan ini sudah cukup bagiku untuk mengunjungi Kekaisaran Matahari Bulan. Tentu saja, poin keempat dan terpenting adalah bahwa Chu Qin akan pergi ke Kekaisaran Matahari Bulan untuk mencari seorang istri. Chu Qin, apakah kau benar-benar telah memutuskan? Lan Jing'er bertanya, kapan aku mengubah apa yang kukatakan? Chu Qin tersenyum ringan, Jing'er, Huanger, pergi dan beritahu orang-orang yang diajari oleh Roh Kudus. Aku akan berbicara dengan Xiao Wu dan yang lainnya, dan membiarkan mereka pergi bersama kita. Bagus. Lan Jing'er dan Long Phoenix mengangguk pada saat yang sama. Melihat Lan Jing'er dan Dragon Phoenix begitu akrab, Gu Yu menggertakkan giginya. Chu Qin tidak menyadari gerakan Gu Yu. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju villa tempat Xiao Wu dan yang lainnya berada. Benua Matahari Bulan. Chu Qin memanggil semua gadis bersama-sama, dan ketika mereka mendengar bahwa Chu Qin akan pergi ke benua Matahari Bulan, semua gadis berseru serempak. Apakah benua Matahari Bulan adalah markas besar Sekte Roh Kudus milik saudari Jing'er? Qian Renshui bertanya. Ya, Chu Qin mengangguk. Bukankah itu berarti Kekaisaran Matahari Bulan berjarak 1 tahun dari benua Douluo kita? Bai Yingying bertanya dengan bingung. Chu Qin menggelengkan kepalanya, mereka telah menjelajah selama setahun pada awalnya, dan dengan kecepatan tertinggi dari Soul Guidance Device, mereka dapat mencapainya dalam waktu 1 bulan. Suer, Xiao Wu, jika kau tidak ingin pergi, maka tunggulah aku di Yundi. Aku akan kembali sekitar 3 bulan lagi. Tidak, aku ingin pergi. Kata Xiao Wu sambil melingkarkan lengannya di lengan Chu Qin, aku akan pergi kemanapun kau pergi. Aku juga. Qian Renshui mengangguk dan berkata, Chu Qin, kau jelas tahu bahwa semua saudari tidak dapat hidup tanpamu. Kata Ziji sambil tersenyum. Karena semua orang akan pergi, mari kita kembali dan berkemas. Kali ini semuanya agak mendesak. Chu Qin berkata, kita harus bergegas. Aku akan mengirim seseorang untuk memberitahu Yundi, lalu mari kita berangkat. Sangat mendesak. Apa yang terjadi? Liu Erlong bertanya. Katakan di jalan. Setelah itu, Chu dan Qin mengirim orang-orang merpati terbang untuk memberitahu Zhu Yundi bahwa mereka mengikuti Chu dan Qin untuk membuka kapal perang emas, memimpin semua murid Roh Kudus, dan melaju pergi dari pelabuhan kota tepi laut dengan cara yang perkasa. Chu Qin, dari mana kamu mendapatkan kapal perang emas ini? Melihat kapal perang mewah ini,
Lan Jinger seperti melihat batu giok yang indah, matanya berbinar. Kakak Jinger, ini bukan kapal perang. Sebelum Chukin berbicara, Qian Renshui berkata, ini sebenarnya adalah kapal udara. Kapal udara, Lan Jinger tampak terkejut, pemandu jiwa yang begitu berat bisa terbang. Chukin, bagaimana kamu mengembangkannya? Ya, kakak Chukin, aku juga sangat penasaran, dari mana kamu mendapatkan kapal udara emas ini? Wang Qiwer juga tampak penasaran. Yah, aku tidak sengaja menemukan perangkat pemandu jiwa yang sudah usang dan menggunakan teknologi pemandu jiwa untuk memperbaikinya. Chukin hanya bisa berbohong, dan tidak bisa mengatakan bahwa itu diganti begitu saja. Di mana kamu mengambilnya? Lan Jinger bertanya, teknologi pemandu jiwa ini, terutama artileri pemandu jiwa ini, setidaknya memiliki teknologi pemandu jiwa level 10. Hanya, saat melawan Raja Paus Iblis dari Laut Dalam. Chukin berhenti sejenak, dan berkata sambil berpikir, ya, di Teluk Iblis, Qiwer Xiaowu, pada waktu itu, kalian semua tersapu oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Aku mengambil mutiara ungu di pulau itu. Saat dia berkata, Chukin mengarahkan pandangannya ke mutiara ungu, yang langsung tersenyum dan berkata, baiklah, itulah saatnya. Teluk Iblis. Lan Jinger mengerutkan kening. Melihat Lan Jinger merasa seperti telah memecahkan kaserole dan mengajukan pertanyaan sampai akhir, Chukin buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata, Huanger, benua matahari bulan, seberapa jauh dari sini? Dengan kecepatan kita, jarak garis lurus 20 hari sudah cukup. Long Phoenix menjawab, hanya saja di sekitar kekaisaran matahari bulan, ada jurang yang sangat jahat di mana terdapat banyak karang dan bahaya tersembunyi. Kita bisa mengitarinya 10 kali, langit. Petik 2, 10 hari. Chukin mengerutkan kening. Ya, naga Phoenix mengangguk, jurang yang sangat jahat. Menurut legenda, itu ditinggalkan oleh dua pria super kuat selama pertempuran. Tidak ada cara untuk menggunakan deteksi roh di dalamnya. Itu penuh dengan variabel, jadi kamu harus mengitarinya. Namun, jika kamu bersikeras untuk menerobos, Chukin, itu seharusnya tidak masalah. Long Huang tersenyum. Chukin, tetapi keturunan Dewa Laut, seharusnya tidak menjadi masalah untuk dapat memberi perintah kepada dunia. Bai Yingying berkata, pada saat itu, aku dapat memimpinmu. Yingying, itu tidak perlu. Jawab Chukin, saat itu, tergantung situasinya. Kata Chukin dengan mata terpejam. Bagus, Long Huang dan Bai Yingying mengangguk. Chukin, pada saat ini, Lan Jinger menarik lengan baju Chukin. Jinger, kamu tidak ingin bertanya, jika kamu menemukan lokasi spesifik pemandu jiwa ini, maka, aku tidak dapat mengingatnya. Jawab Chukin. Lan Jinger menggelengkan kepalanya dan tersenyum, Chukin, bolehkah aku mempelajari pesawat udara emas ini? Kurasa itu akan sangat membantu pembunuh besarku. Chukin tersenyum ringan, mengeluarkan cincin hijau, dan menyerahkannya kepada Lan Jinger. Apa ini? Tanya Lan Jinger dengan heran. Deep Sea Senyin dan Sea Dragon. Jawab Chukin, kamu bilang sebelumnya, apakah kamu membutuhkan penelitianmu? Aku akan memberikannya kepadamu. Benarkah? Kata Lan Jinger dengan gembira, tetapi dia dengan cepat mengerutkan alisnya. Tapi, Chukin, bukankah kamu juga membutuhkannya? Saya hanya menggunakannya untuk mempelajari alat pembimbing jiwa tingkat ke-9. Pertama, alat pembimbing jiwa tingkat ke-9 tidak banyak berguna bagi saya. Selain itu, saya tidak pernah mempelajarinya. Berhasil atau tidak adalah pertanyaan lain. Daripada menyia-nyiakannya, lebih baik berikan saja kepadamu. Terlebih lagi, naga laut, awalnya saya merebutnya dari kultus Roh Kudusmu, biarkan dia kembali ke pemilik aslinya. Jawab Chukin, baiklah, terima kasih. Lan Jinger mengambil cincin itu dan bertanya dengan suara rendah, Chukin, Tianqi, Scorpion, Elder Helena, apakah kalian benar-benar membunuhnya? Ya, Chukin mengangguk dan tersenyum, wah, kalian butuh aku untuk menyelesaikan akunnya. Lan Jinger menggelengkan kepalanya dan berkata, ketiga orang ini adalah ahli roh jahat, dan aku membenci mereka. Selain itu, aku akan membantumu merahasiakannya, dan tidak seorang pun dari Sekte Roh Kudus akan mengetahuinya. Tapi, aku sudah mendengarnya. Long Huang mencondongkan tubuhnya dan tersenyum. Naga Phoenix. Kata Chukin sedikit terkejut. Chukin, jangan khawatir. Long Huang berkata sambil tersenyum,
bukan keinginan awalku untuk membiarkan guru roh jahat bergabung dengan kultus Roh Kudus. Itu semua adalah hal baik yang dilakukan Minglong. Ketika aku kembali ke kultus Roh Kudus, aku akan menemukan cara untuk menyingkirkan kelompok orang ini. Kau membunuh ketiganya, kau sebenarnya membantuku. Sebenarnya, ini bukan keinginan awal naga Phoenix. Semakin kuat kultus Roh Kudus, semakin baik baginya. Namun di dalam hatinya, Chukin adalah yang paling penting. Karena Chukin tidak menyukai guru roh jahat, ditambah lagi, kelompok guru roh jahat ini dipanggil oleh Minglong, jadi naga Phoenix tentu saja tidak akan dapat menahan mereka. Apakah kau membutuhkan bantuanku? Tanya Chukin. Aku akan melakukannya sendiri untuk membersihkan hal-hal seperti portal. Jawab Long Phoenix. Lalu apa yang akan kau lakukan dengan mereka? Lakukan segala macam kejahatan, bunuh orang yang tidak bersalah, bunuh. Long Phoenix berkata dengan sederhana dan rapi, orang lain, jika mereka tidak terlalu merusak, dapat mengusir mereka dari gereja atau tetap tinggal di gereja sebagaimana mestinya. Ya, Chukin mengangguk sambil tersenyum. Ini sesuai dengan keinginannya. Kapal udara emas itu membawa armada Roh Kudus, menatap malam, berlayar di laut selama lebih dari 10 hari dan malam. Pada saat ini, warna laut berubah. Dari biru tua menjadi hitam aneh. Pada saat yang sama, arus laut yang awalnya tenang mulai mengalir maju. Tuan, di depan adalah air terjun jiwa yang patah. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Roh Kudus berteriak. Air terjun jiwa yang patah. Chukin dan putri-putri Qian Rensui Huliena sedikit terkejut. Chukin, melewati air terjun jiwa yang patah adalah jurang mengerikan yang kita bicarakan sebelumnya. Long Phoenix menjelaskan, baiklah, haruskah kita melewatinya atau mengambil jalan memutar? Aku pergi untuk melihat, kata Chukin, membuka tulang roh yang melekat pada malaikat bersayap 8, dan ingin terbang tinggi ke langit, tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa kekuatan misterius mencegahnya terbang ke udara. Chukin, aku lupa memberitahumu, jurang itu sangat keji sehingga kamu tidak bisa terbang ke udara. Kata Long Phoenix. Chukin sedikit mengernyit, dan Bai Yingying berkata, Chukin, biarkan aku mengajakmu jalan-jalan. Ibu, akulah yang ingin membawanya. Kata Bai Siu Siu, kau tunjukkan gadis, tidak bisakah kau memberi ibu sedikit kesempatan? Kata Bai Yingying tanpa menyembunyikan apapun. Mendengar ini, semua mata wanita itu berhenti, dan Chukin sedikit mengernyit. Chukin, jangan salah paham, semuanya. Bai Yingying dengan cepat menjelaskan, Chukin adalah keturunan Dewa Laut, dan keluarga hiu putih besar jiwa iblis kita adalah tunggangan Dewa Laut. Untuk melayani Chukin, inilah yang harus kulakukan. Aku juga, Bai Siu Siu bergumam, aku adalah binatang buas yang dilindungi oleh Tuan Dewa Laut Qin Feng untuk melindungi Chu dan Qin. Baiklah, Siu Siu, lain kali aku akan menggantimu. Chukin tersenyum tipis, kali ini, biarkan Yingying pergi bersamaku. Baiklah, kata Bai Siu Siu, sedikit kecewa. Ya, Bai Yingying bersemangat. Setelah itu, dia melompat ke laut tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan sedetik kemudian, hiu putih besar jiwa iblis sepanjang puluhan meter muncul di depan armada. Ah, melihat Bai Yingying ternyata adalah hiu putih besar berjiwa iblis yang berubah menjadi manusia, baik Long Huang Lanjinger maupun mereka yang diajari oleh Roh Kudus terkejut. Chukin tidak setuju, tahu apa, jika dia ada di sana, mungkinkah seseorang berani melawan ide Bai Yingying? Saya melihat bahwa Chukin melompat dengan santai, dan kemudian menaiki punggung Bai Yingying. Yingying, ayo pergi. Ya, Bai Yingying menjawab, dan kemudian bergegas maju seperti anak panah dari tali. Segera, Bai Yingying membawa Chukin ke tebing. Melihat ke masa lalu, laut seperti air terjun yang terus-menerus menyusup ke depan, mengalir ke jurang. Tidak ada dasar di jurang itu, dan posisi Chu dan Qin hanyalah kehampaan. Chukin, sepertinya ini bukan wilayah laut biasa. Bai Yingying berkata, haruskah kita benar-benar melewati sini? Ayo turun dan lihat, apakah ada tempat di laut yang lebih berbahaya daripada wilayah laut paus ajaib. Chukin tersenyum tipis. Baiklah, Tuan Chukin. Tunggu sebentar. Begitu suara Bai Yingying jatuh, dia sudah bergegas menuruni air terjun. Untungnya, itu tidak tegak lurus 90 derajat dengan air terjun, sekitar 60 hingga 70 derajat. Meskipun curam, itu stabil. Tentu saja, dengan kekuatan Chu dan Qin, tidak ada perbedaan antara mereka dan tanah datar. Setelah 1 menit,
setelah berjalan melalui lereng yang curam, laut akhirnya mulai maju lagi. Karena telapak kaki di permukaan laut, air laut di sini masih hitam, dan bahkan lebih gelap daripada laut di lereng. Chukin segera membuka mata para dewa ilusi dengan ragu-ragu. Menurut Long Huang, tidak mungkin menggunakan roh untuk mendeteksi tempat ini. Namun, mata dewa ilusi Chukin telah melampaui jangkauan manusia, jadi semuanya di bawah air segera, itu adalah pemandangan panorama. Yang membuat Chukin semakin terkejut adalah bahwa mata dewa ilusinya seharusnya cukup untuk mencapai 20 mil di atas laut, yang merupakan 10.000 meter, tetapi meskipun demikian, dia masih tidak dapat melihat ujung laut. Jurang yang mengerikan ini, tidak mudah. Chukin sedikit mengernyitkan alisnya. Chukin, haruskah kita kembali? Bai Yingying bertanya ketika Chukin mengatakan ini. Chukin menggelengkan kepalanya, apa yang aku katakan tidak sederhana. Aku tidak dapat melihat dasar laut, tetapi di lautan ini, kecuali beberapa binatang roh laut tingkat 10.000 tahun, tidak ada terlalu banyak bahaya, dan itu seharusnya bisa dilewati. Memikirkan hal ini, Chukin mengeluarkan bola logam dan berbisik ke arahnya, Xiao Wu, jurang itu aman, turunlah. Oke, Chukin, kita turun. Segera, gema Xiao Wu datang dari bola logam. Aku tidak menyangka bahwa pikiran manusia begitu sederhana untuk dapat menciptakan perangkat pembimbing jiwa. Meskipun kekuatan jiwa dan fisik tidak sebaik binatang jiwa kita malu dalam hal kebijaksanaan. Bai Yingying tersenyum dan mendesah. Petik 2, itu hanya untuk binatang jiwa biasa. Chukin menjawab sambil tersenyum, seperti Yingying, seharusnya tidak ada perbedaan dalam kebijaksanaan antara binatang jiwa berusia 100.000 tahun dan manusia. Masih ada beberapa, Bai Yingying menjawab, seperti aku bodoh. Bagaimana aku mengatakannya, usia yang banyak, masih lajang, ini tidak bodoh, apa itu? Bai Yingying menjawab, Bibi Yingying, kamu masih sendiri. Bagaimana asal-usul Siu-Siu? Chukin bertanya dengan ragu. Oh, tidak apa-apa, aku salah bicara. Bai Yingying buru-buru menjawab, Bibi Yingying, kalau begitu aku ingin bertanya, di mana ayah Siu-Siu? Tanya Chukin. Dia, Bai Yingying baru saja akan mengatakannya. Baik Chukin maupun Bai Yingying terkejut, karena mereka menemukan bahwa sebuah tornado besar telah terjadi di laut yang tenang di belakang mereka. Pada saat yang sama, Xiao Wu dan kapal perang emas mereka telah bergegas turun dengan cepat. Ups, Chukin sedikit mengernyit, dan segera telapak tangannya mengumpulkan kekuatan. Dalam waktu singkat, laut di sana membumbung tinggi ke langit, dan tornado itu langsung hancur oleh gempa bumi di bawah pengaruh kekuatan roh Chukin. Namun, segera, tornado yang lebih besar mengembun di sana. Ketinggian tornado ini mencapai 1 kilometer penuh. Bukan 1, tetapi 3, kecepatan mereka sangat cepat. Saya khawatir kecepatannya sekitar 200 km per jam, dan lautan yang tak terhitung jumlahnya digulung kemanapun mereka lewat. Di darat, ini jelas merupakan topan kelas atas. Suara angin yang memekakkan telinga saja sudah cukup untuk membuat orang gemetar. Meskipun Chukin memiliki kendali yang kuat atas lautan, dia bukanlah dewa. Dalam menghadapi kekuatan alam yang sebenarnya, Chukin dengan cepat kehilangan kendali atas lautan. Melihat situasinya, Chu dan Qin hendak terbang. Namun, gelombang yang baru saja mendatar dan gelombang lainnya, di belakang Chukin dan yang lainnya, tsunami besar bergulung dan menerjang Chu dan Qin dan mereka. Perhatikan baik-baik, dalam tsunami itu, ada banyak binatang jiwa laut yang tersembunyi di dalamnya, dan binatang jiwa laut itu semuanya berbentuk hiu. Di kepala mereka, ada satu tanduk yang terlihat seperti bilah tajam. Itu sekelompok hiu macan unicorn. Bai Yingying berkata, kelompok hiu macan unicorn dan hiu putih besar jiwa ajaib kita juga dikenal sebagai dua binatang jiwa hiu paling agresif di laut, dan kelompok hiu macan unicorn memiliki kebiasaan. Dalam angin kencang, itu akan menjadi keadaan puncak. Chukin, berikan aku hiu macan unicorn ini. Tornado, serahkan padamu. Bai Yingying menambahkan, oke. Chukin mengangguk, lalu mengeluarkan trisula emas dan bergegas menuju 3 tornado. Badai yang tidak pasti. Saat berikutnya, trisula emas di tangan Chukin berputar dengan kecepatan tinggi. Badai yang tak terbatas awalnya adalah kemampuan roh yang membatasi kelompok, tetapi Chu dan Qin menggunakan badai yang tak terbatas dan menggunakannya bersamaan dengan seni laut kekaisaran, dan efeknya sekuat jarum dewa laut.
Saya melihat bahwa di bawah output ekstrim Chu dan Qin dan kekuatan Dewa Laut Trisula Emas, perairan yang bergolak di seluruh laut di sekitarnya menjadi tenang. Pada saat yang sama, ketiga tornado juga dipaksa membeku di tempat, dan kemudian Trisula Emas di tangan Chu Qin jatuh, melewati ketiga tornado secara bergantian, menghancurkan semuanya. Pada saat yang sama ketika tornado itu pecah, kapal perang Xiao Wu dan yang lainnya kebetulan mendarat di laut yang tenang tanpa cedera. Melihat ini, Chu Qin langsung berbalik dan mendarat di geladak kapal perang emas. Segera setelah itu, ada teriakan keras dan tepuk tangan meriah dari kapal perang. Baru saja, mereka di kapal perang, melihat badai yang begitu dahsyat, siap untuk menghancurkan kapal dan jatuh ke laut. Tanpa diduga, Chu Qin sudah cukup kuat untuk mengendalikan alam. Chu Qin, kau terlalu hebat. Qian Renshui bergegas menghampiri untuk pertama kalinya, berkata dengan kagum. Ya, Chu Qin hendak berbicara, dan Raja Paus Iblis Laut dalam mengikutinya. Di laut, selain Dewa Laut, aku khawatir tidak banyak orang yang dapat menahan kekuatan sebesar itu. Long Huang dan yang lainnya juga mengangguk bersama. Chu Qin hanya tersenyum tipis. Hah, Chu Qin, di mana ibuku? Tanya Bai Xiu Xiu. Chu Qin sedikit terkejut, dan buru-buru melihat ke depan, hanya untuk melihat bahwa tsunami asli telah mereda, tetapi Bai Yingying tidak memiliki jejak. Tanpa sadar, Chu Qin hendak membuka mata Dewa Ilusi, hanya untuk melihat sosok cantik melompat dari bawah permukaan laut dan mendarat di geladak kapal perang emas. Orang ini adalah Bai Yingying, tetapi dia jelas terlihat terluka, dan dia tampaknya telah dipotong oleh senjata tajam di dadanya. Ibu, Bibi Yingying, ada apa denganmu? Bai Xiu Xiu dan Chu Qin sama-sama terkejut, dan segera berjalan mendekat dan bertanya. Ya, Bai Yingying, yang tampak sangat lemah, pingsan sebelum menyelesaikan kata-katanya. Jiu kecil, Brigit, cepatlah. Chu Qin menoleh ke arah dua Jiu Yaoji lagi. Setelah mendengar ini, peri 9 iblis dan Brigit segera mendesak kekuatan penyembuhan untuk menanamkan tubuh Bai Yingying. Namun, di bawah penyembuhan dua raja binatang besar, luka Bai Yingying sembuh, tetapi dia masih belum terbangun. Chu Qin, luka Ibu Xiu Xiu telah sembuh. Brigit menjawab, tetapi tampaknya kekuatan jiwanya telah terkuras, dan tubuhnya sangat lemah sehingga dia tidak bisa bangun. Sudah terkuras? Tanya Chu Qin heran. Dia dan Bai Yingying, tetapi terpisah untuk sementara waktu. Apa yang terjadi barusan? Yang aneh adalah mata Dewa Ilusi Chu Qin tidak bergerak. Memikirkan hal ini, Chu Qin berkata kepada orang-orang, aku akan pergi ke dasar laut untuk melihat, tetap di atas kapal dan jangan bergerak. Aku juga akan pergi. Raja Paus Iblis Laut Dalam yang berbicara. Baiklah, Raja Paus Iblis, ikut aku. Chu Qin mengangguk. Setelah itu, Chu Qin dan Raja Paus Iblis bergegas langsung ke dasar laut. Seperti yang dirasakan Chu Qin, jurang yang mengerikan ini sangat dalam. Chu Qin dan Raja Paus Iblis Laut Dalam menyelinap sepanjang jalan dan masuk ke kedalaman 10.000 meter, tetapi mereka masih belum menemukan ujungnya. Yang lebih aneh lagi adalah Chu Qin telah mencapai 10.000 meter di laut, dan mata ilusinya masih belum bisa merasakan dasar laut. Dengan kata lain, kedalaman laut ini setidaknya 20.000 meter. Chu dan Qin tidak mau, dan menyelam lebih dalam 10.000 meter, mencapai kedalaman 20.000 meter. Pada saat ini, karena tekanan yang kuat, kecepatan tenggelam Chu Qin dan Raja Paus Iblis Laut Dalam menjadi sedikit lambat, tetapi mereka masih tidak merasakan posisi dasar laut. Pada saat yang sama, tidak ada sinar matahari di sekitar. Sepanjang jalan, tidak ada jejak binatang buas yang kuat ditemukan. Mungkinkah ini adalah lubang tanpa dasar? Chu Qin berhenti tenggelam dan berhenti di sini. Tuan, tekanan udara di sini sudah sangat kuat, dan itu membuatku merasa seperti sesak dada. Tampaknya wilayah laut ini tidak sesederhana itu. Haruskah kita terus menyelam? Tanya Raja Paus Iblis Laut Dalam. Chu Qin bermeditasi sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, lupakan saja, mungkin berbahaya jika kita melangkah lebih jauh, mari kita kembali ke daratan sesegera mungkin dan menyeberangi jurang yang mengerikan ini sesegera mungkin. Ya, Raja Paus Iblis Laut Dalam mengangguk. Tak lama kemudian, Chu Qin dan Raja Paus Iblis Laut Dalam kembali ke daratan. Dan saat mereka kembali dari jalan yang sama, di kedalaman jurang, sepasang mata ikan mati yang aneh terbuka pelan-pelan, tetapi mereka menyelam lebih dalam ke dasar laut. Setelah setengah jam, Chu Qin dan Raja Paus Iblis kembali ke geladak dengan lancar. Bagaimana, Chu Qin?
Long Huang bertanya dengan cemas saat melihat Chukin. Chukin dan aku belum menemukan jejak makhluk jiwa atau manusia. Raja Paus Iblis Laut dalam memimpin. Chukin mengangguk dan bertanya, apakah Bibi Yingying sudah bangun? Gadis-gadis itu menggelengkan kepala, dan Ziji berkata, Siu-Siu memeluknya dan berjalan ke kabin. Chukin menghela napas lega, naga Phoenix, Jinger, perintahkan armada untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Ini bukan tempat untuk tinggal lama. Selain itu, Raja Paus Iblis, Anda bertanggung jawab untuk membersihkan jalan, dan Anda akan memberitahu saya jika Anda menemukan sesuatu yang tidak pasti. Naga Phoenix Jinger, Anda mengatur orang yang diajar oleh Roh Kudus untuk bertanggung jawab selama 12 jam untuk memantau pergerakan dasar laut. Bagus. Raja Paus Iblis mengangguk dan berkata, saya akan menemui Siu-Siu dan yang lainnya. Setelah berbicara, Chukin berjalan keluar dari kabin. Chukin, apakah pembunuhnya sudah menangkapnya? Bai Siu-Siu bertanya dengan cemas ketika dia melihat Chukin. Dapat dilihat bahwa di mata Bai Siu-Siu yang indah dan cerah, dia sudah bisa melihat tetesan air mata yang jernih. Maaf, Siu-Siu, saya tidak menangkapnya. Chukin menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedikit meminta maaf, saya tidak melindungi Bibi Yingying dengan baik. Jangan salahkan kamu. Bai Siu-Siu mendengar kata-kata menyalahkan diri sendiri dari Chukin dan buru-buru menyeka air matanya dan menjawab. Jangan salahkan aku, siapa yang harus disalahkan? Chukin tersenyum dengan sengaja. Salahkan ibuku. Bai Siu-Siu menjawab, setelah mengatakan bahwa aku mampu melindungimu di masa lalu, aku terluka pada akhirnya, dan membuatku dan Chukin khawatir tentangmu. Jangan salahkan dia, siapa yang harus disalahkan? Yah, kamu adalah seorang Siu-Siu. Bai Yingying telah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sebelum Chukin menjawab, Bai Yingying di tempat tidur sudah sadar kembali dan berbicara dengan lemah, tetapi tidak tahan untuk disalahkan. Bu, kamu sudah bangun. Bai Siu-Siu langsung tersenyum setelah mendengar ini. Jika aku tidak bangun lagi, aku tidak akan dimarahi sampai mati olehmu. Bai Yingying tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, Bai Yingying menatap Chukin dan berkata, Chukin, aku minta maaf. Kamu mengatakan bahwa aku adalah binatang pelindungmu, tetapi itu membuatmu khawatir tentangku. Bibi Yingying, jangan katakan itu. Chukin menjawab, tidak apa-apa jika kamu bisa bangun. Bibi Yingying, apa yang terjadi tadi? Chukin bertanya, tidak, luka-lukamu disebabkan oleh kawanan hiu macan unicorn, kan? Bai Yingying menggelengkan kepalanya, itu bukan mereka, mereka sama sekali bukan lawanku. Setelah aku mengalahkan hiu macan unicorn, dari kedalaman dasar laut, tiba-tiba muncul sosok gelap, mengikatku dengan rantai, dan hampir mengurasku. Semua kekuatan jiwaku, aku menghabiskan kekuatan jiwaku yang terakhir dan melarikan diri dari laut. Dalam proses melarikan diri, aku secara tidak sengaja terluka olehnya. Bu, seperti apa rupa monster itu? Bai Siu-Siu bertanya. Bai Yingying menggelengkan kepalanya, itu terlalu cepat. Aku belum pernah melihat makhluk secepat itu di laut. Terlebih lagi, rantai di tangannya sangat aneh. Dari mana datangnya monster sekuat itu? Bai Siu-Siu bertanya dengan bingung. Baru saja, Raja Paus Iblis dan aku pergi ke dasar laut. Kami menyelam hingga kedalaman 20.000 meter, tetapi tidak menemukan monster itu, dan aku menemukan bahwa jurang itu sangat aneh, sepertinya tidak ada dasarnya. Kata Chukin, tidak ada dasar. Bai Yingying dan Bai Siu-Siu berkata dengan suara yang sama. Mungkin, Chukin tersenyum tipis, hanya saja aku khawatir dengan keselamatan orang-orang di atas kapal, jadi aku tidak terus menyelinap masuk. Sepertinya jurang yang mengerikan ini luar biasa. Bai Yingying mengerutkan kening, Chukin, kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Baiklah, aku telah memberitahu mereka untuk bergerak maju dengan kecepatan penuh. Chukin mengangguk dan menatap Bai Yingying dengan tulus. Jangan khawatir, Bibi Yingying, bersamaku, jika monster itu berani datang, aku pasti akan membiarkannya datang dan pergi. Ya, kata Bai Yingying dengan senyum hangat di matanya. Chukin dan Bai Yingying saling berhadapan saat ini, saling menatap kosong, tetapi tidak ada yang bisa berbicara. Bu, cepatlah beristirahat. Pada saat ini, Bai Siu-Siu berkata, kekuatan jiwamu telah terkuras, dan kamu harus segera beristirahat, jika tidak, pertempuran besar akan benar-benar terjadi, dan kamu akan menjadi beban Chukin lagi. Dasar anak kecil,
Tanda seru petik 2. Kata-kata Bai Yingying berbisik mencela. Baiklah, Bibi Yingying, aku akan membuat sup obat untukmu. Kata Chukin sambil tersenyum. Tidak, aku adalah binatang buas jiwa, pikiranku tidak sebagus manusiamu, tetapi aku pulih dengan cepat. Bai Yingying tersenyum. Tidak, harus begitu. Chukin bersikeras, Siu-siu, aku akan membuat sup untuk Bibi Yingying, jaga dia. Baiklah. Bai Siu-siu langsung setuju. Setelah Chukin pergi, Bai Siu-siu buru-buru menutup pintu kabin. Siu-siu, apa yang kamu lakukan? Bai Yingying sedikit terkejut. Bai Yingying, kamu jelaskan dengan jujur, apakah kamu juga menyukai Chukin? Bai Siu-siu bertanya. Bai Yingying tertegun sejenak, lalu mengerutkan kening. Persetan denganmu, siapa di antara matamu yang mengatakan bahwa aku menyukai Chukin? Lagi pula, Chukin adalah priamu, bagaimana mungkin aku menyukainya? Lalu mengapa wajahmu memerah? Bai Siu-siu bertanya, Bai Yingying, kamu tidak berbohong, kamu akan memerah setiap kali berbohong. Ya, ini agak panas. Bai Yingying kurang percaya diri. Tentu saja, kamu tidak akan berbohong, wajahmu akan memerah. Bai Siu-siu tersenyum dan berkata, Bai Yingying, kamu menyukai Chukin, dan aku tidak akan keberatan. Chukin adalah pria yang baik, pantas untuk setiap gadis seperti dia. Aku tidak menyukainya. Bai Yingying meninggikan suaranya. Bai Yingying, akui saja. Bai Siu-siu menjawab, tidak apa-apa, apakah aku juga menyukainya? Apa pentingnya, kamu bukan ibuku. Siapa yang bilang tidak? Bai Yingying mengerutkan kening. Hei, jika kamu ibuku, katakan saja, siapa ayahku? Bai Siu-siu tersenyum penuh kemenangan. Aku tidak bisa memberitahumu. Sebenarnya, aku sudah tahu bahwa kamu bukan ibuku. Bai Yingying terdiam beberapa saat. Bagaimana kau tahu? Karena mataku berwarna merah muda dan matamu berwarna hitam. Jawab Bai Siu-siu. Tidak mungkin itu mutasi. Gumam Bai Yingying. Kalau begitu katakan padaku, siapa ayahku? Tanya Bai Siu-siu. Terlalu malas untuk peduli padamu. Kata Bai Yingying, menarik selimut dan berbalik. Namun, tatapan Bai Yingying berkedip cepat, dan dia memikirkan aspeknya dan menetaskan Bai Siu-siu dari sebuah telur. Tapi, intinya adalah Bai Yingying adalah binatang jiwa vivipar, dari mana telur itu berasal. Lagi pula, Bai Yingying tidak pernah bahagia dengan jiwa lain. Memikirkan hal ini, Bai Yingying teringat pada Chukin lagi, dan tanpa sadar tersenyum manis. Tidak lama kemudian, Chukin berjalan ke kabin sambil membawa semangkuk sup dan berkata sambil tersenyum, Bibi Yingying, ini sup rumput roh spesialku, bangun dan minumlah. Chukin, tunggu sebentar, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kata Bai Siu-siu sambil tersenyum. Apa rahasianya? Chukin mengangkat alisnya sedikit dan berkedip. Ini tentang Bai Yingying. Bai Siu-siu menjawab, sebenarnya Bai Yingying, Bai Siu-siu hendak mengatakannya, tetapi Bai Yingying sudah bangun dengan cepat, menutup mulutnya, dan berkata kepada Chukin, Chukin, apa yang dikatakan Siu-siu, jangan dengarkan aku, anak ini, itu melanggar hukum, dan tidak ada kebenarannya. Mata besar Bai Siu-siu terus berkedip, memberi isyarat kepada Chukin untuk menyelamatkannya. Melihat pemandangan ini, Chukin sedikit terkejut, dan segera menjawab, Bibi Yingying, tolong ambil semangkuk sup ini dan minumlah. Aku akan keluar untuk melihatnya. Jika monster yang menyerangmu muncul, aku pasti akan membunuhnya secara pribadi. Bagus. Bai Yingying tersenyum dan mengangguk. Melihat Chukin pergi tanpa ampun, mata Bai Siu-siu penuh dengan keluhan dan belas kasihan. Namun, Chukin pergi tanpa melihat ke belakang. Meninggalkan kamar Bai Yingying, Chukin diam-diam kembali ke kamarnya, dan kemudian diam-diam membuka mata Dewa Ilusi. Di sisi lain, Bai Yingying melepaskan Bai Siu-siu setelah memastikan bahwa Chukin telah benar-benar pergi. Bai Yingying, mengapa kamu tidak membiarkanku mengatakan bahwa kamu jelas-jelas menyukai Chukin? Bai Siu-siu berteriak begitu dia melepaskan mulutnya. Bai Siu-siu, aku memperingatkanmu, jangan bicara omong kosong. Bai Yingying menatap Bai Siu-siu dengan tatapan pucat. Meskipun kamu bukan putriku, di mata orang luar, kamu adalah putriku. Jika aku menyukai Chukin, apa yang akan mereka pikirkan tentangmu? Siapa orang luar? Bai Siu-siu mengerutkan kening. Xiao Wu, Qian Renshui, Brigitte, Ziji, Zhu Zuqing dan yang lainnya.
Bai Yingying menjawab, mereka semua adalah saudara perempuanku yang baik, mana ada orang luar. Tidak masalah, aku akan menjelaskannya kepada mereka satu persatu. Kata Bai Xiuxiu, kalau begitu, ada pemujaan besar kepada gadis laut naga laut, Douluo. Dan para anggota klan hiu putih besar jiwa iblis kita, di mata mereka, kau adalah putri Bai Yingyingku. Bai Yingying menjawab, Bai Yingying, ini bukan apa-apa. Bai Xiuxiu menjawab, aku yakin Chu dan Qin tidak akan keberatan. Xiuxiu, meskipun aku menyukai Chu Qin, mengapa aku tidak bisa menyukainya? Bai Yingying berkata, bagaimana jika Chu Qin tidak menerimaku? Kalau begitu, aku tidak akan bisa berada di sisinya, setidaknya untuk saat ini, aku bisa berada di sisinya selamanya. Kalau begitu, kau, bukankah itu tidak nyaman? Bai Xiuxiu bertanya, orang yang paling kau sukai ada tepat di depanmu, tetapi kau tidak bisa mendekatinya. Lagi pula, kau sudah sangat tua, ratusan ribu tahun, dan masih saja menyukainya. Bai Xiuxiu cemberut dan bergumam. Kau peduli padaku? Bai Yingying menjawab, Bai Xiuxiu, meskipun aku bukan ibumu, tapi kau dan aku lebih baik darimu, aku masih bisa mengalahkanmu. Jika kau memukulku, aku akan memberitahu Chu Qin. Bai Yingying mengerutkan dagunya dan menyipitkan matanya. Beraninya kau, jika kau berani memberitahu Chu Qin, aku akan memberitahumu tentang mengompol. Bai Yingying berkata, mengangkat tangannya untuk memukul Bai Xiuxiu. Tolong, Bai Yingying membunuh ikan itu. Bai Xiuxiu berbisik dan berlari keluar dari kabin. Melihat penampilan Bai Xiuxiu yang ketakutan, Bai Yingying tidak bisa menahan tawa, menggelengkan kepalanya, dan wajahnya mengelus. Itu masih hiu kecil yang lembut dengan ketidakmampuan. Tak lama kemudian, Bai Yingying menatap sup obat mujarab di meja samping tempat tidur, mengangkatnya, dan dengan lembut memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu berkata dengan ekspresi yang nyaman dan tenang, pria ini, meskipun dia terlihat sangat tampan, dia tetap sangat hangat. Tidak heran banyak wanita menyukainya. Setelah berkata demikian, Bai Yingying menghabiskan seluruh semangkuk sup obat mujarab dan berbaring di samping tempat tidur dengan rasa puas dan bahagia. Semua ini tertangkap oleh mata mimpi Chu Qin. Dia berdiri dan tersenyum tipis, Yingying, ini milikku. Tepat pada saat ini, Bai Xiuxiu bergegas masuk dengan ekspresi marah. Ada apa, Xiuxiu? Chu Qin tersenyum. Tolong, Chu Qin, Bai Yingying, ingin membunuhku. Bai Xiuxiu berkata dengan sedih. Xiuxiu, tidak besar atau kecil, Bibi Yingying adalah ibumu. Chu Qin sengaja bertanya dengan ragu-ragu. Dia bukan ibuku. Bai Xiuxiu mengungkapkan kebenarannya. Chu Qin pura-pura terkejut, apa maksudmu? Bai Yingying tidak boleh mengatakannya. Bai Xiuxiu berbisik, diam-diam, lalu buru-buru menjawab, tidak, aku salah, Chu Qin. Setelah itu, Bai Xiuxiu berbalik dan menutup pintu kamar Chu Qin. Chu Qin awalnya mengira Bai Xiuxiu ingin mengatakan yang sebenarnya tentang masalah ini, tetapi yang dia lihat adalah Bai Xiuxiu mengulurkan tangan untuk melepaskan rok pendek birunya. Xiuxiu, apa yang kamu lakukan? Kata Chu Qin dengan heran sekaligus gembira. Bai Xiuxiu sedikit menundukkan matanya, menggigit bibir tipisnya, lalu menatap Chu Qin dengan malu-malu. Chu Qin, terima kasih telah menyelamatkan Bai Yingying, aku tidak punya apa-apa untuk membayarnya. Aku hanya bisa menggunakan cara ini. Chu Qin tiba-tiba terkekeh. Chu Qin, apa yang kamu tertawakan? Bai Xiuxiu mengernyitkan dagunya yang indah. Kurasa bukan kamu yang ingin membalas budi Bibi Yingying, tapi kamu hiu kecil, kan? Chu Qin mengerti maksudnya. Kamu hiu kecil yang gatal, jelas saja. Bai Xiuxiu mengerutkan kening. Jelas, Bai Xiuxiu sedang mengisyaratkan Chu dan Qin. Bagaimana mungkin Chu Qin melihat adegan Bai Xiuxiu yang berani dan menarik, sehingga seorang putri tiba-tiba memeluk Bai Xiuxiu secara horizontal. Bai Xiuxiu langsung tersenyum, bersandar erat di dada Chu Qin, dia menantikan tindakan selanjutnya. Xiuxiu, mengapa kamu gemetar? Tanya Chu Qin sambil tersenyum. Takut sakit. Bai Xiuxiu berbisik, Chu Qin, kamu harus lembut. Jelas, aku sangat ingin, tetapi aku takut, Xiuxiu, kamu sangat imut. Kata Chu Qin, meletakkan Bai Xiuxiu dengan lembut di tempat tidur, dan kemudian. Pada saat ini, Bai Yingying kebetulan berada di luar kabin Chu Qin. Awalnya dia ingin datang dan mendengar apakah Bai Xiuxiu telah berhasil menerobos,
tetapi tanpa diduga, suara di ruangan itu membuatnya tersipu. Xiu Xiu dan Chukin, apakah mereka ada di sana? Bai Yingying mengerutkan kening di pintu kabin. Setelah mendapatkan mata dewa ilusi, Chukin menjadi sangat waspada. Dia dengan cepat menemukan seseorang di luar, tetapi setelah memastikan bahwa itu adalah Bai Yingying, Chukin Fei tidak berhenti. Ah, Chukin, apa yang kamu lakukan? Katakan saja dengan lembut. Seru Bai Xiu Xiu. Maaf, Xiu Xiu, aku salah. Chukin tersenyum. Kapal perang emas, dengan tim Roh Kudus, terus berlayar di jurang yang mengerikan. Selanjutnya, mereka tidak menghadapi bahaya apapun, bahkan jika ada bahaya, mereka dengan mudah diselesaikan oleh Raja Paus Iblis Laut Dalam. 1 hari kemudian, armada telah berhasil melewati jurang yang mengerikan, dan setelah setengah hari, sebuah benua yang luas muncul di mata semua orang. Chukin, di depan kita berada di benua matahari dan bulan. Lan Jing'er, yang sedang kembali ke rumah ketika dia melihat benua yang sudah dikenalnya, berkata dengan ekspresi gembira. Tanpa diduga, setelah melewati jurang yang sangat jahat, jumlah hari yang kita lalui lebih sedikit dari yang kita duga. Long Huang juga tampak senang. Chukin, Kaisar Matahari dan Bulan, sudah menunggu kita di pelabuhan. Jing'er, Huanger, saat kita melihat Kaisar Matahari dan Bulan, ayo kita langsung pergi ke hutan mata jahat. Jawab Chukin. Jing'er, pacarmu, kamu baik-baik saja? Tanya Chukin. Tidak apa-apa, jawab Lan Jing'er. Belum lama ini, Kekaisaran Matahari Bulan berkomunikasi dengan Yi Chen dan yang lainnya. Mereka baru saja tersesat di hutan mata jahat dan tidak bisa keluar, tetapi mereka aman. Baguslah, Chukin tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, ayo kita pergi dan bertemu ayahmu, saudari Yi Chen. Ayah. Lan Jing'er dan Long Phoenix tersenyum bersamaan. Ada apa? Bukan. Chukin mengerutkan kening, bukankah itu putri dan kaisar? Chukin, siapa yang mengatakan bahwa hanya seorang putri yang bisa menjadi putri? Pertama, Yi Chen hanyalah adik perempuan dari Kaisar Agung Matahari Bulan. Lan Jing'er tersenyum kembali. Kedua, Kaisar Kekaisaran Matahari Bulan saat ini Su Xiyun adalah generasi asli. Permaisuri, permaisuri, tidak hanya Chukin, tetapi Xiao Wu dan yang lainnya berseru. Ya, Lan Jing'er mengangguk, Nyonya Permaisuri, tetapi dia sangat cantik, bahkan lebih cantik dari Tuan Guru dan aku. Setelah mendengar ini, Xiao Wu dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke Chukin. Mengapa kamu menatapku? Chukin merasa sedikit lucu. Itu permaisuri lagi, dan itu adalah kecantikan yang luar biasa, bukankah itu sangat sesuai dengan estetikamu? Qian Renshui berkata sambil tersenyum. Ya, Huliena mengikuti. Chukin, mari kita bicarakan, kapan permaisuri akan menjadi saudara perempuan kita. Ayo pergi. Chukin melirik Huliena dan Qian Renshui, lalu menoleh ke Long Huang dan Lan Jing'er dan berkata, Jing'er, Huanger, jangan dengarkan omong kosong mereka. Saat kalian bertemu dengan permaisuri, kalian tidak boleh memberitahuku tentang identitasnya, terutama tentang benua Douro. Jangan khawatir, aku tidak akan mengatakannya. Long Huang langsung setuju. Hah, Chukin tersenyum dan mengangguk. Tak lama kemudian, armada yang dipimpin oleh kapal perang emas berlayar ke pelabuhan Kekaisaran Matahari Bulan. Dapat dilihat bahwa bangunan-bangunan di benua Matahari Bulan tidak jauh berbeda dengan benua Douro, dan bangunan-bangunan itu termasuk kota-kota yang memadukan arsitektur bergaya Eropa abad pertengahan dan arsitektur bergaya Tiongkok kuno. Namun, yang dapat dilihat dengan jelas adalah bahwa teknologi pemandu jiwa Kekaisaran Matahari Bulan jauh lebih kuat daripada benua Douro. Ambil contoh pelabuhan ini, setiap rumah tangga menggunakan pemandu jiwa yang menyala. Kapal-kapal yang berlabuh di pelabuhan adalah kapal-kapal teknologi logam dengan berbagai jenis pemandu jiwa, seperti meriam pemandu jiwa, untuk mendorong pemandu jiwa. Pada saat yang sama, karena penggunaan Soul Guidance Device, jumlah lantai di Sun Moon Empire sangat tinggi, dan yang tertinggi dapat mencapai lebih dari selusin lantai, yang sangat langka di benua Douro. Dalam metafora gambar, Sun Moon Empire lebih seperti perasaan setelah revolusi industri di abad pertengahan. Tidak seperti revolusi industri, Sun Moon Empire menggunakan Soul Guidance Device, sedangkan kehidupan sebelumnya menggunakan uap. Pada saat yang sama, pelabuhan tampaknya telah dilarang saat ini. Di tepi itu, barisan prajurit yang rapi dari Sun and Moon Empire,
mengenakan baju besi emas, berdiri di sana seperti pohon pinus. Dan di antara mereka, banyak prajurit berkerumun di sekitar mobil raksasa yang terbuat dari emas dan ditarik oleh 8 binatang buas jiwa. Semua binatang buas jiwa ini diikat oleh beberapa rantai pemandu jiwa bercahaya, tergeletak di tanah, sejujurnya tidak berani bergerak.